إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, menjadi sebuah kewajiban bagi khatib untuk berwasiat takwa saat menyampaikan khutbah. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa dan berupaya sekuat jiwa dan raga untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan ketakwaan yang kuat dalam diri kita, maka insya Allah kita mampu beragama dan mengaplikasikan nilai-nilai dalam agama sebagai wujud ibadah. Karena memang misi utama kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Aplikasi nilai-nilai agama tersebut bisa kita lakukan dengan saling menghormati sesama manusia, karena derajat kemanusiaan lebih tinggi dibanding keberagamaan. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan an-nasu sinfan imma akhun laka fid din aw nadhirun laka fil khalq. Manusia itu ada dua kelompok. Jika dia bukan saudaramu dalam seagama, maka dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Kalimat bijak ini menggambarkan bahwa agama tidak bertentangan dengan persaudaraan dan kemanusiaan. Bahkan agama adalah esensi dari kemanusiaan itu sendiri. Yang bertentangan dengan kemanusiaan justru adalah keberagamaan. Sebagian orang yang memilah keberagamaan menurut kepentingannya sendiri. Mereka menjadikan agama sebagai legitimasi. Kita perlu menyadari bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, kita akan selalu hidup berdampingan dengan orang lain yang beda agama, yang beda suku, beda ras maupun budaya. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk hidup dengan akhlak mulia. Salah satu prinsip luhur Islam adalah menghargai kemanusiaan, bahkan terhadap orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kita juga harus memahami bahwa Islam datang sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk Islam, tetapi untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam tidak hanya menekankan hubungan vertikal dengan Allah, tapi juga hubungan horizontal dengan saling menyayangi manusia. Oleh karena itu jangan sampai kita menguatkan ibadah kita kepada Allah, namun di satu sisi kita melemahkan hubungan harmonis dengan sesama manusia. Rasulullah SAW juga telah mengingatkan dalam sabdanya, "Man la yarhamin nasa la yarhamullah."
Barang siapa tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memanusiakan manusia siapapun dia adalah syarat agar kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah kita merendahkan orang lain hanya karena mereka berbeda agama. Jangan pula kita menutup pintu kebaikan hanya karena perbedaan keyakinan. Dalam Al-Quran sudah ditegaskan bahwa tidak ada pemaksaan dalam agama. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak, agama yang mengajarkan cinta kasih dan kemanusiaan. Dalam dunia yang penuh konflik dan peradaban ini, perbedaan ini, kita harus menjadi duta kedamaian. Jika seseorang bukan saudara kita dalam agama, maka dia tetap saudara kita dalam kemanusiaan. Mari kita tebarkan kasih sayang, saling menghormati, menolong tanpa membedakan, menjaga persaudaraan sesama insan. Rasulullah SAW bersabda, Ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun. Ala la fadla li'arabi ala ajami, wala li'ajami ala arabi, wala li'ahmar ala aswada wala aswada ala ahmar, illa bittaqwa. Wahai manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhanmu adalah satu dan nenek moyangmu juga satu. Tidak ada kelebihan bangsa Arab terhadap bangsa lain. Tidak ada kelebihan bangsa lain terhadap bangsa Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah terhadap yang berkulit hitam. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit hitam terhadap yang berkulit merah kecuali dengan takwanya. Oleh karena itu, di penghujung bulan Muharram saat ini, marilah kita jadikan momentum tepat bagi kita untuk menguatkan rasa kemanusiaan yang mulai tergerus dengan modernisasi zaman. Saat ini manusia sudah mulai mengarah kepada kehidupan yang egois, materialistis, dan humanis. Muharram mengajak kita kembali pada fitrah, memanusiakan manusia, yakni menghargai sesama tanpa memandang ras, suku, status, ataupun agama. Sudah seharusnya kita menolong mereka yang lemah, menebar kasih sayang dan kepedulian, bukan kebencian dan permusuhan. Muharram adalah waktu yang tepat untuk merefleksi sejauh mana kita memuliakan sesama manusia dalam sikap, memuliakan sesama manusia dalam tindakan maupun sistem sosial yang kita bangun. Rasulullah telah mengajarkan kita untuk memperkuat kemanusiaan dengan menguatkan kepedulian, dengan saling berbagi seperti menolong santunan. Pada bulan ini pun Islam melarang melakukan peperangan. Kedua perintah ini menjadi pegangan bagi kita umat Islam untuk menguatkan kepedulian dan kemanusiaan dengan menghindari menyakiti orang lain di bulan Muharram dan bulan-bulan selanjutnya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, akhirnya mari kita maksimalkan bulan Muharram ini sebagai bulan yang mulia dengan ibadah-ibadah yang mulia. Kemuliaan kita sebagai umat beragama bisa dilihat dari sikap kita memuliakan orang lain. Semoga kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah dalam menjalani kehidupan ini dan menjadi umat yang mampu memberi manfaat baik kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin Allahumma amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa la yaqdiru hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزم ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الخير العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله